اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kebahagiaan tersendiri untuk saya. Ini kali kedua saya bisa menghadiri Kopdar, ya. Untuk kali ini Kopdarnya ternyata tawafufan, ya. Dan seharusnya saya duduk bersama Bapak Ibu saja di depan karena Masya Allah di sini semua guru-guru saya, ya. Saya masih harus banyak belajar dari beliau-beliau para masyayikh kita. Alhamdulillah semua di sini dalam keadaan sehat insyaallah, ya. Ya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah rahmat kepada guru hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, para tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita yang Bapak Ibu semua. Sedikit saja, ya, ada yang belum kenal dengan saya. Ada ya, mungkin Bunda dulu. Iya, bapak-bapak di bulan lalu mungkin ada sebagian yang sudah bertemu dengan saya. Ibu juga mungkin di bulan lalu ada yang sudah bertemu dengan saya. Tapi alhamdulillah pagi ini ternyata lebih banyak ibu-ibunya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini bukan tausiah ya, atau bukan apa juga kalau Bunda ini mengisi kekosongan rohani. Tidak ya, ini hanya penyemangat saja mungkin ya. Hari Kamis itu yang banyak masuk telepon adalah ibu-ibu. Ada beberapa kali juga dari bapak-bapak, ya. Begini, Al-Quran Al-Karim adalah way of life kita, yang guidance, petunjuk. Di situ sumber hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan sumber ilmu, ya. Jadi Al-Quran itu adalah sumber ilmu dari ilmu-ilmu yang ada. Segala permasalahan hidup kembali ke Al-Quran. Ilmu-ilmu yang ada embel-embelnya Al-Quran itu juga kembali ke Al-Quran. Tahsin haji ini merupakan salah satu saja dari ilmu Allah yang sangat luas ini, gitu ya. Dan alhamdulillah kita yang berada di sini merupakan hamba-hamba pilihan Allah, ya, yang diizinkan oleh Allah untuk bisa mempelajari Al-Quran. Salah satu ilmunya adalah ilmu tahsin dan tajwid. Dan Bapak dan Ibu, maka ya, menyambut pilihan dari Allah ini, maka sudah kewajiban kita untuk menjaga, ya. Kita kan sudah senang dipilih sama Allah, gitu ya, buat menjadi penuntut ilmu, ya, thalabul ilmi. Maka kita jaga hidayah itu dari Allah, ya. Menjaganya dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kesabaran, ya. Artinya begini, ketika kita mendapati kesulitan saat kita belajar, gitu ya, ujian untuk belajarnya banyak ya, apalagi kita yang tahsin ini by phone, gitu kan, ada rebutan untuk masuk, gitu kan. Kalau kita tidak sabar, mungkin kan kita udah nggak mau lagi itu ikutan yang mana, ya nggak, ya. Terus ya, sabar juga artinya kita dalam menuntut ilmu itu perlu waktu yang panjang. Jadi tidak terburu-buru dengan hasilnya. Kok saya sudah berbulan-bulan ini belajar tahsin, ya, tapi belum bisa apa-apa, baru bisa Al-Fatihah saja, gitu ya. Sabar, ya, karena tingkatan sabar yang paling tinggi ternyata adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan saat musibah, gitu ya, bukan saat menahan diri dari maksiat ternyata.
gitu ya. Sabar yang paling utama adalah sabar dalam taat kepada Allah. Dan ini ya mudah-mudahan itu kita hadirnya, kita berpartisipasinya kita dalam ya program tahun ini adalah bentuk ketaatan kita dan kesabaran kita gitu. Selanjutnya ya, ilmu tadi ya, ilmu itu sumbernya semua dari Al-Quran. Maka ilmu itu bukan untuk dibanggakan ya, karena ilmu itu dari Al-Quran, artinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan untuk menjadi bangga-banggaan itu sama umat gitu ya gitu. Tetapi ilmu ini untuk bisa kita amalkan, lalu bisa kita sebarkan, ajarkan kepada yang lain ya. Dalam Al-Quran sendiri waqul li ilmin alim, di atas orang yang berilmu itu adalah yang lebih alim. Maka kita tidak boleh merasa sombong gitu ya, tidak dikasih ilmu sama Allah gitu. Tapi kita tugasnya kalau sudah punya ilmu diamalkan dan kita ajarkan juga untuk ibu-ibu. Siapa yang paling terdekat yang bisa kita ajari ilmu yang sudah kita dapat? Anak-anak kita. Tugasnya ibu-ibu nih ya bapak-bapak. Tugasnya ibu-ibu mendidik anak-anak kita menjadi generasi Qur'ani, generasi Rabbani. Jangan sampai gitu ya. Kan kita pengennya anak kita itu nggak malu-malu nanti kalau kita ketemu Allah, ya nggak? Ya, udah diajarin apa aja anak kita, ya. Yang utama adalah ya pelajaran Al-Quran. Selain tadi mengenal Allah, yang keduanya adalah Al-Quran. Al-Quran ini investasi yang nyata, yang tidak mengenal tadi kata syekh-syekh, kata ustaz-ustaz sebelumnya gitu ya, sudah disampaikan satu huruf ya, satu kebaikan dikalikan 10. Berapa banyak huruf sampai hari ini yang sudah kita baca tanpa kita sadari. Tidak paham saja kita dapat paham, apalagi paham ya, di situ hidayah Allah ya bisa masuk lebih banyak kepada kita. Seperti itu. Insya Allah ya Bu, jadi setelah tahu kita mengamalkan dan mengajarkan. Ya bapak-bapak juga ya. Karena sebentar aja gitu ya. Enggak, jangan lama-lama. Ya, baik. Mungkin saya memberikan pesan kepada diri saya sendiri juga, tetap semangat. Api inilah yang harus tetap dinyalakan dalam diri kita. Karena iman kita tuh naik turun, otomatis semangat juga naik turun. Ya, naiknya dengan ketaatan kita tadi kita kepada Allah dengan kesabaran ya, mengikuti program tahun ini dan bisa turun. Kalau ada maksiat, kalau ada lalai dan lain sebagainya, maka tetap semangat. Semangat itu artinya bukan nggak semangat ya, bukan nggak pernah kendor, bukan nggak pernah malas, tapi justru kita bagaimana melawan ya rasa itu, rasa malas, rasa kendor, rasa malu gitu ya. Jadi bismillah, ikut gitu, bismillah saya jalankan. Selanjutnya ada sebuah mohon dibetulkan Pak Ustaz kalau saya salah, ada sebuah ungkapan ya, ijhad wala taksal wala takun ghafilan fannadamatu uqba liman yatahassan. Jadi bersungguh-sungguh ya. Kalau kita sungguh-sungguh, kita fokus, itu kita insya Allah bisa mendapatkan. Fokus itu saya gambarkan begini. Ibu pengen dapetin air ya, bapak pengen dapetin air gitu ya. Kita ngebor tanahnya, itu bisa jadi tidak sekali dua kali air itu keluar ya. Bagaimana? Ya kita terus usaha, fokus ya, sampai airnya itu keluar.
Begitu juga dalam kita belajar, ya, kita fokus, kita bersungguh-sungguh, kita bersabar sampai kita dapetin, ya, ilmunya. Gitu. Tadi, ya, ijtihad wala takwa, bersungguh-sungguhlah dan jangan malas. Ya. Malas ada dalam doa zikir pagi dan petang. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal. Malas ini rentetannya ternyata dari rasa sedih, dari malas, dari melamun awalnya, ya. Jadi kesedihan ini jangan ada. Kita ini harus jadi yang happy aja. Masalah banyak, ya. Tetapi bagaimana caranya kita bisa akomodir, memanage masalah yang ada pada kita sehingga tidak berlarut dalam kesedihan. Karena kalau sudah sedih, sebenarnya apa? Mager-mageran, ya nggak? Ya, maka harus bersemangat. Tidak boleh sedih, tidak boleh malas. Ya. Ijtihad wala takun wala takun mafilan, dan jangan mau menjadi orang yang bodoh. Ya. Penadaman, penyesalan. Uqbah liman yatakabbur. Menyesal itu, ya, akibat dari dulunya kita banyak mager, ya, banyak entar tahu-tahu udah 30 tahun gitu, ya, gitu, ya, iya, gitu. Jadi kalau ada apa-apa langsung saja, gitu, ya. Anjada wajada, betul sekali. Barang siapa yang bersungguh-sungguh nanti dia mendapatkan, insya Allah, ya. Yang selanjutnya, ya, setelah kita paham kita ini manusia pilihan Allah, dan kita insya Allah selalu menjaga, bersabar, taat, semangat. Selanjutnya adalah istiqomah, ya. Istiqomah itu benar. Yang dengan istirahat, ya. Istirahat itu paling enak. Sedangkan istiqomah, ya, kita melawan, ya, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar, ya, tantangan istiqomah seperti itu. Waktunya kita mau kasih nih, mau ngaji, ternyata ada teman kita yang ngajakin, nggak mau aja gitu, ya, harus sama aja yuk, gitu kan. Misalnya bapak-bapak mau futsalan, ya, bentrokan dengan waktu ngaji. Itu kan ujian, ya, bagaimana kita bisa memprioritaskan, gitu, ya. Itu jalan kita saat kita untuk istiqomah. Mungkin itu saja, ya. Sudah cukup. Tadi perkenalannya belum malah. Ada yang belum kenal, ya. Izin perkenalannya di akhir, nggak apa-apa, ya. Bismillah, nama saya Ummu Salamah, Bapak Ibu. Ya, perkenalan ini yang hari Kamis menemani, ya, on air pagi di program tahsin. Saya Ummu Salamah. Bukan hunian, ya, bukan karena anak saya namanya Salamah, bukan, karena memang namanya Ummu Salamah. Anak saya alhamdulillah sudah 3, yang satu di pesantren, yang 2 kelas 5, yang ketiga umur 4 tahun, ya. Rumah di Legenda Wisata, ya. Saya putrinya Ustaz Umar Rasul Hasan, ya. Mungkin ada yang kenal, ya, sama saya, manggilnya Abu, ya. Ya, saya manggil beliau Abu, ya. Ya, beliau Abu, ya, saya. Sekarang hari ini beliau sedang di Majalengka, ya, sudah dari 2 hari malam, ya. Saya 6 bersaudara, saya anak pertama, ibu, ya, saya anak pertama. Saya anaknya ibu-ibu, bapak-bapak ini. Mohon maaf, ya, berdiri di sini langsung kita, ya, dikumpulkan, berarti saya lebih baik dari bapak ibu semua. Apalagi kegiatan saya, ya, sehari-hari saya ada di rumah Quran, ya, di rumah Quran
mengajar, menimba hafalan kata santri, mengajar ulum syar'i, ya bersama Abuya juga. Kalau